Ini juga ada orang yang sangat kurang ajar sekali mengedit wajah Jokowi. Dan di sini kayak apa ya, kayak Miss Universe gitu ya. Perempuan tersebut diedit dengan wajahnya Pak Jokowi. Sangat kurang ajar. Dan di sini diunggah oleh Capres Abadi. Maaf mengganggu dan ada konten TikTok seperti ini. Apakah tidak bisa ditangkap pelakunya? Kenapa kepala negara dibuat seperti ini? Sungguh melecehkan sekali. Mungkin Pak Jokowi tidak menanggapi, tapi kita sebagai rakyat tidak bisa terima. Ya memang, kalau Presiden Joko Widodo, saya yakin tidak akan menanggapi hal-hal sedemikian rupa. Saya yakin tidak akan menanggapi, karena konsen Presiden Joko Widodo saat ini adalah mengatasi pandemi. Tapi kok bisa-bisanya ya, lagi pandemi orang ini iseng sampai melecehkan kepala negara seperti ini. Sungguh tidak patut dicontoh. Ya, kalau nggak salah sih pelakunya sudah diamankan ya. Kalau di sini mendengar dari komentar-komentarnya, kami tindak lanjuti MH Saputra. Dan di sini ada pemberitahuan seperti ini. Namanya Irfan Siregar, pekerja di restoran di depan Koramil Distrik 15. Lengkapnya Anemrod dalam Kuala Kampar, Pelalawan Regency, Riau. Dia dikenakan pasal 207 barang siapa yang sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia diancam pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Warung sepi bukan berarti kamu gabut edit wajah seorang kepala negara. Seorang kepala negara, men. Dan di sini juga ada komentar dari penjajah.id. Mestinya dari aparat tidak boleh dibiarkan. Alasan pertama adalah karena tidak mendidik. Kelihatan sekali belakangan ini menghina kepala negara seperti menjadi tren, dan tren ke arah negatif meskinya tidak bisa dibiarkan. Yang punya akun ini kalau ditangkap paling ujung-ujungnya minta maaf dan nangis. Habis itu disuruh tanda tangan di atas materai dan disuruh pulang, atau bisa jadi ini cuma dia iseng-iseng doang. Itulah aturan baru. Saya sering banget, khususnya anak muda ya, seolah-olah itu terprovokasi dengan media-media atau teman-temannya, sehingga dia benci dengan Presiden Joko Widodo. Bencinya karena apa? Dia juga tidak tahu. Ya bencinya ya ikut-ikutan itu, karena ada TKA asing masuk, karena PPKM dan macam-macam. Padahal kalau dilihat-lihat, Indonesia juga banyak menjadi pekerja imigran di luar negeri. Tetapi kok kenapa yang dipermasalahkan TKA asing masuk ke Indonesia? Padahal kita tahu Indonesia juga banyak yang bekerja di luar negeri. Betul, saya juga tidak terima jika RI 1 kita ada yang mengolok-ngolok walaupun beliau pasrah. Tapi tetap pelaku pasti harus dan wajib akan menuai badai, walaupun tidak tertangkap. Dari sini kalau nggak salah, siapa dari IG Narkosum, kalau nggak salah sudah ketangkep. Nah ini sudah ketangkep, ini orangnya. Alamat akun TikTok Van Silo. Yang bersangkutan diamankan terkait adanya video viral video TikTok mirip Presiden Jokowi yang sedang memakai bikini dalam ajang Miss Universe. Video tersebut diedit pada hari Senin dan diupload di aplikasi TikTok sekitar pukul 22. Adapun tujuan dari yang bersangkutan, saudari mengupload video tersebut adalah iseng-iseng sambil menunggu air pasang di Teluk dalam Kecamatan Kuala Kampar. Nah, di sini akhirnya juga sudah tertangkap. Trik menghindari jerat hukum, iseng, kelebihan bayar, cuma bercanda. Tindak tegas supaya orang-orang tidak main atau iseng sengaja atau tidak, tetap proses hukum yang berlaku. Gara-gara demo yang bilang Pak Menteri iseng jadi kepala negara buat TikTok beginian iseng.
Aku kalau jadi emaknya sudah saya pasrahkan ke Pak Polisi. Mohon dibina. Kalau iseng kenapa mesti Pak Presiden? Kenapa bukan pacar atau bebek kamu, Cuk? Jangan pacar atau bapaknya, ibunya aja yang diedit bugil sambil menari-nari. Mantap, hanya iseng. Kalau sampai didengar sama Pak Menko ini bisa auto bebas. Masih muda. Orangnya masih muda ini. Nah, oke lah. Semoga saja ditindak tegas dan tidak akan terulang lagi video iseng-iseng seperti itu lagi. Soalnya, aduh, kepala negara diedit seperti itu, saya sendiri tidak terima. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Diketahui sebelumnya Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menangkap Ropi Yatsman, pemilik akun Facebook yang menyebar hate speech di media sosial. Ropi juga mengedit foto Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat, termasuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dalam akun Facebooknya itu. Yang bersangkutan ditangkap di rumahnya di Jalan Raya Padang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Senin 27 Februari pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto kepada detik.com pada Jumat 3 Maret 2017 yang lalu. Tersangka diduga menggunakan akun alter dengan nama Agus Hermawan dan Yasmin Ropi di Facebook untuk memposting konten bernada hate speech kepada pemerintah. Ia juga diduga sebagai admin dari akun grup Facebook Keranda Jokowi Ahok. Grup Facebook yang dikelola tersangka ini seringkali memuat konten-konten negatif mendiskreditkan pemerintah, imbuh Rikwanto. Tersangka ditangkap di sebuah ruko perusahaan ekspedisi, tempatnya bekerja di Jalan Raya Padang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dalam penangkapan dan penggeledahan di lokasi yang dipimpin AKBP Arya Wibawa A itu, polisi menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti yang disita diantaranya KTP tersangka, satu handphone BlackBerry 8520 berwarna hitam, satu handphone merek Asus hitam, dan satu CPU Simbada hitam. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan atau dengan Pasal 16 Junto Pasal 4 huruf B Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan atau Pasal 207 KUHP dan atau Pasal 208 KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP. Tersangka diduga melakukan perbuatan sejak tanggal 3 Februari lalu tambahnya. Tersangka mengaku melakukan perbuatan tersebut karena tidak suka terhadap pemerintahan saat ini. Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolda Metro Jaya untuk menjalani penyidikan lebih lanjut, imbuh Rikwanto. Selain itu, Direktorat Cyber telah mengantongi sejumlah akun media sosial yang tergolong melakukan hate speech untuk segera dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai upaya penegakan etika dalam beraktivitas di dunia maya.